Assalamualaikum teman-teman. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Memiliki fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimia. Secara mekanik, proses tersebut terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Sedangkan secara kimia yaitu melibatkan enzim. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Selanjutnya, zat makanan yang terdiri dari yang pertama nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Yang kedua, karbohidrat adalah salah satu zat yang makro atau banyak dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat ini akan diproses menjadi gula di dalam tubuh yang diperlukan sebagai sumber energi manusia. Selanjutnya ada protein. Adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, paru-paru, kulit dan rambut. Yang keempat ada lemak. Lemak diperlukan tubuh karena dapat melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Yang kelima ada vitamin. Vitamin adalah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya. Yang keenam ada air. Air sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pelarut-pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Yang terakhir ada mineral. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, di antaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng, berfungsi dalam proses pembangunan sel, dan lain-lain. Selanjutnya, ada organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama mulut. Mulut terdiri dari gigi dan lidah. Selanjutnya kerongkongan. Tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah yang menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Yang selanjutnya, kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Selanjutnya pankreas, yang merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Selanjutnya, usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya, usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolom descendens, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Selanjutnya ada anus. Anus adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum atau anus
adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal jika ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar sampai keluar. Gangguan atau penyakit sistem pencernaan. Yang pertama ada penyakit MAH. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Selanjutnya ada diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Selanjutnya ada karies gigi atau gigi berlubang, merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Selanjutnya ada penyakit hepatitis yang merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Selanjutnya ada obesitas, adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Selanjutnya, ada gangguan kekurangan vitamin dan mineral. Dapat teman-teman lihat pada kedua tabel di bawah ini. Baiklah, selesai sudah materi pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga bermanfaat. Bye-bye teman-teman.